Apa kabar hari ini? Sangat melelahkan. Bisakah aku punya 1 minggu tanpa tugas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sendiri Afan Faras Rosidi, biasa dipanggil Afan. Saya dari kelas kimia 1B. Nah, di sini saya ingin menceritakan kisah perjalanan hidup saya. Nah, teman-teman, masa SD itu masa yang sangat indah ya teman-teman. Yang dimana tuh masa SD itu kita masih anak kecil ya. Dan anak kecil itu penasarannya tinggi juga ya. Ingin mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Sama seperti saya. Sehingga kita nggak tahu kalau masa kecil tuh, kalau misalnya kita perbuat tuh itu dampaknya apa gitu buat kita. Nah, sama kayak saya pas dulu tuh saya sering bermain di rel kereta api, dan akhirnya di situ saya ditangkap sama Intel. Nah, saya dibawa ke RT, dan dibawa ke RT saya ditanya-tanya, kamu dari mana? Awalnya saya bohong karena ditekan terus. Akhirnya saya jujur, saya dari RT 04 ya. Akhirnya saya dibawa ke RT saya dan dikembalikan ke orang tua. Nah, di situ saya diomelin sama bapak saya, diomelin, kamu ini diomelin. Saya hanya diam karena tidak bisa berkata apa-apa. Dan juga di situ juga marbot masjid juga pengumuman bahwasanya jangan membiarkan anak-anak bermain di rel kereta api karena membahayakannya. Di situ saya dapat pelajaran bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu pasti bakal ada timbal baliknya. Nah, kalau contohnya kalau kalian berbuat baik, pasti akan ada timbal baliknya lagi. Sebaliknya kalau berbuat jahat, pasti bakal ada lagi. Nah, lanjut ke masa SMP. Nah, masa SMP ini saya mondok ya sampai 6 tahun. SMP dan SMA saya mondok di Pondok Sama. Di sini tuh saya dibekali dengan ilmu-ilmu pondok. Dan juga saya tuh dulu pas SMP saya sering melanggar aturan, seperti nggak mau pakai bahasa, cabut atau kabur dari pondok. Saya pernah, sehingga saya dihukum. Saya disuruh nulis Yasin, disuruh nulis Al-Waqiah, istighfar, sehingga membuat saya lelah. Saya akhirnya berubah gitu. Saya punya pikiran mungkin sudah saatnya untuk berubah. Ya, akhirnya saya merubah diri saya mengikuti aturan pondok, beradaptasi. Hingga akhirnya teman saya kena hukuman, saya tidak lagi kena karena saya sudah berubah. Dan juga di masa SMP itu saya suka dengan bahasa Arab, hingga saya sering menekuni bahasa Arab. Nah, di pondok saya itu ada kelas dinia. Jadi kelas dinia tuh ada tingkatannya. Kayak tingkatannya yang paling dasar itu ula, yang paling tinggi ulia, dan tengah-tengah itu wusto. Nah, waktu itu saya dari nol, yaitu dari ula. Nah, SMP saya, karena saya suka pelajaran bahasa Arab, saya nekunin, akhirnya saya bisa naik usto. Nah, naik usto itu pas saya kelas 10. Nah, pas saya kelas 10, saya naikin lagi belajar bahasa Arab, tekunin, akhirnya bisa saya nyentuh kelas tinggi ulia. Nah,
Di situ saya nyentuh kelas kuliah tuh pas saya kelas 12, udah kelas akhir. Di pondok juga saya sering membantu, setiap kalau ada acara saya selalu siap ngangkat-ngangkat barang, saya siap. Terus juga pas SMA itu saya diamanain sama kiai saya untuk menjaga greenhouse. Nah, tugasnya ngapain sih? Tugasnya tuh menjaga tanaman hidroponik yang dari mulai menanam, menaruh, memindahkan ke palang-palangnya, ke talang-talangnya, memanennya, terus menjualkannya. Hingga akhirnya saya tidak pernah mengeluh, karena walaupun gak digaji tapi harus manut sama kiai, karena guru adalah orang yang paling spesial. Karena hadis Nabi itu pernah mengatakan tuh bahwasanya hargailah gurumu. Akhirnya saya menanamkan jiwa itu, dan akhirnya saya bisa mencapai target. Saya akhirnya bisa masuk UIN Jakarta. Ya teman-teman, kata orang-orang UIN Jakarta itu UIN yang sulit ditembus ya. Buktinya saya bisa nembus nih teman-teman. Pak, walaupun di pondok itu saya kerjaannya ngaji sama jaga tanaman ya, karena saya nurut sama kiai, akhirnya keinginan saya terkabulkan dan saya bisa masuk UIN Jakarta dengan prodi kimia murni favorit saya itu dari Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, cukup sekian pengalaman singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, my friend.